Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 1 sampai dengan 10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat-sifat Al-Quran. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran, dan setiap ayat Al-Quran yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu adalah mutlak benar. Namun kebanyakan manusia tidak percaya. Allah dialah yang meninggikan langit dari bumi tanpa tiang penyangga, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Ia menguasai arasy. Dia menundukkan matahari dan bulan sehingga masing-masing beredar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dia mengatur segala urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Catatan: tanpa penyangga atau tiang penopang. Maksudnya disuruh bekerja tanpa upah untuk kepentingan semua makhluk. Berikutnya yang tersebut pada ayat ini adalah tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Tuhan di alam langit. Dan Dialah yang membentangkan bumi, dan di sana ia menancapkan gunung-gunung dan mengalirkan sungai-sungai. Dan dari masing-masing jenis buah-buahan dijadikannya serba berpasangan, jantan dan betina. Dia menyungkup malam kepada siang. Sesungguhnya pada semuanya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi kaum yang menggunakan pikiran. Catatan: jika pada ayat sebelumnya diterangkan dalil-dalil tentang kemahaesaan dan kesempurnaan kodrat Allah di alam Antartika, kini tiba gilirannya menerangkan kemahaesaan dan kesempurnaan kodratnya itu yang berkaitan dengan alam dunia. Pembentangan bumi dan penancapan gunung-gunung serta pengaliran sungai-sungai di atas parsadanya sebagaimana yang dilukiskan oleh ayat ini, bagi seorang geolog dapat menghayatinya sebagai rangsangan pada pengembangan ilmu geologi yang berbeda persepsinya dengan Guthrie, fisikus, biolog, ahli pertanian, dan lain-lain. Sedangkan bagi seorang seniman, bentangan-bentangan bumi itu adalah pola-pola yang indah, beriramakan gerak-gerak horizontal. Warna-warna yang ada pada bidang itu disatukan, dipertajam dan dikeraskan, atau diperlunak dan dilembutkan oleh belayan cahaya matahari yang menyentuhnya. Bila mana pohon-pohon tumbuh di atasnya, maka cahaya matahari akan menimbulkan garis-garis horizontal, pembawa irama nyanyian hati. Tentang penancapan gunung-gunung serta keindahan ekspresivitasnya, begitu juga dengan ngarai-ngarai, lembah-lembah, sungai-sungai, dan pengalirannya. Danau-danau dengan suasana tenang dan damai. Dengan semuanya orang dapat berbicara banyak disebabkan adanya kenyataan-kenyataan dari fenomena-fenomena itu.
Selanjutnya, orang dapat juga berbicara banyak tentang irama serta perbedaan-perbedaan halus pada bidang-bidang warnanya. Pelukis akan mengungkapkannya pada karya lukisan, penyair dalam sajak dan senandungnya, menuangkan perasaan yang menggebu-gebu dan mendesak dalam dada karena mendapatkan inspirasi yang melimpah. Di lain pihak, tentang bentangan-bentangan bumi, tanah, tancapan gunung-gunung, aliran sungai yang menyediakan sumber air serta sistem pengalirannya, bagi seorang ahli biologi atau pertanian akan besar manfaatnya untuk dihayati. Apalagi setelah ayat ini menyatakan bahwa setiap buah itu berpasang-pasangan, ada jantan dan ada betinanya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada buah-buahan pun ada seksualita. Dalam ungkapan selanjutnya, sehubungan dengan pergantian malam dan siang dan sebaliknya, sangat besar artinya bagi perkembangan studi tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, khususnya buah-buahan. Alam menerima cahaya matahari di waktu siang berikut dengan limpahan energinya. Apa yang terjadi dengan tumbuh-tumbuhan ini bila energi itu hilang di waktu malam? Dan bagaimana pula dampaknya pada alam lain bila energi itu terhenti untuk waktu tertentu serta intervalnya reguler? Dan selanjutnya, bagaimana pula kalau giliran pancaran energi itu justru tidak tetap? Semua persoalan ini hanya dapat dipecahkan oleh orang yang menggunakan pikiran. Justru itulah Al-Quran senantiasa menganjurkan supaya orang selalu menggunakan pikirannya, berpikir dan berpikir. Dan di bumi ini juga ada bidang-bidang tanah yang berdampingan dengan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman berbagai jenis dan pohon gandum. Ada yang bercabang, ada pula yang tidak. Semuanya disirami oleh air yang jenisnya sama. Namun yang satu kami lebihkan dari yang lain tentang rasa, warna, dan bentuknya. Dalam hal-hal yang demikian pun terdapat juga tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi orang yang menggunakan pikiran. Catatan, maksudnya bidang-bidang tanah yang berdekatan tapi ditumbuhi oleh jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeda. Misalnya bidang yang satu ditanami dengan tanaman tua yang berbatang satu berdahan banyak, sedang bidang yang lain ditanami tanaman muda yang tidak berdahan banyak, misalnya palawija. Ada pula yang ditanami dengan kedua jenis tanaman itu sekaligus pada bidang yang sama. Kaum musyrik mengingkari hari berbangkit dan kenabian. Jika kamu heran melihat kelakuannya, maka yang lebih mengherankan lagi ucapannya, setelah kami hancur menjadi tanah, apakah kami akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru? Mereka ialah orang-orang yang mengingkari kodrat Tuhannya, dan belenggu kesesatan telah membelit sekitar lehernya. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Catatan, maksudnya kelakuan kaum musyrik yang menyembah berhala yang tidak berdaya apa-apa. Yang kedua, Tuhan telah menciptakan mereka pada penciptaan pertama dari tidak ada, bahan-bahannya sama sekali menjadi ada. Kalau ada penciptaan yang pertama itu tidak ada bahan-bahannya sama sekali, mengapa mereka tidak percaya kepada ciptaan yang kedua itu, hari berbangkit? Padahal ciptaan yang kedua itu lebih mudah dari penciptaan yang pertama, sebab sudah ada tulang belulang sebagai bahannya.
Ini disebabkan alam pikirannya sudah dibelenggu oleh pemikiran sesat yang berasal dari taklid buta, hingga tidak dapat lagi berpikir bebas menuju kebenaran.